Halo Bemizen. Jadi dalam rangka memperingati Hari Penghapusan Perdagangan Perbudakan, kami akan menanyakan beberapa mahasiswa FEB UGM tentang opini mereka mengenai kasus perbudakan yang terjadi akhir-akhir ini. Hari Penghapusan Perdagangan Perbudakan ini dimaksudkan untuk menghormati dan mengenang mereka yang telah mengalami perbudakan selama ini. Seperti dicontohkan kasus Bupati Langkat yang memiliki kerangkeng manusia di kediamannya dan diperuntukkan oleh para pekerja buruh di kebun kelapa sawit milik pribadi. Hal ini tentu melanggar hak asasi manusia dan beberapa pasal, yaitu pasal 2, pasal 7, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Untuk memahami kasus lebih lanjut, kalian bisa cek postingan terbaru BEM FEB UGM yang ini ya. Tak hanya itu, wujud perbudakan di era modern atau yang biasa disebut dengan modern slavery bermacam-macam bentuknya. Contohnya, mempekerjakan orang yang terjerat hutang, perbudakan secara turun-temurun, dan perkawinan anak yang jelas-jelas melanggar kebebasan karena diatur oleh orang lain. Maka dari itu, yuk simak pendapat teman-teman sekalian mengenai kasus perbudakan ini. Oke, namaku Muhammad Novel Fauzan, aku dari Ilmu Ekonomi, terus angkatan 2020. Oke, halo, aku Abizar Aulia dari Ilmu Ekonomi, angkatan 2020. Halo, nama aku Rara, aku dari jurusan Ilmu Ekonomi, angkatan 2022. Hai semua, nama aku Ruth Abigail, aku dari Prodi Manajemen, aku angkatan 2022. Hai, nama gue Sultan Rehan, bisa dipanggil Sulhan, dari Manajemen 2021. Nama aku Monik, dari Manajemen 2021. Perbudakan itu singkatnya mungkin ini ya, orang yang dipekerjakan secara paksa, terus tidak diberi pilihan, terus diancam hukuman jika misal melawan gitu terhadap majikannya. Kalau menurut sebenarnya definisi itu banyak ya, tapi kalau menurut aku sendiri, perbudakan itu adalah kondisi di mana seseorang itu memiliki ownership, memiliki kepemilikan terhadap orang lain gitu. Jadi si pemilik ini mempunyai power, mempunyai tenaga, mempunyai hak gitu, hak ya, untuk mengeksploitasi jasa, mengeksploitasi tenaga untuk melakukan jasa, untuk melakukan kerja secara paksa gitu. Dan itu akan membuat si asetnya ini, si budaknya ini akan berada dalam kondisi yang terpaksa, yang dia tidak memiliki tidak memiliki power gitu, tidak memiliki kesempatan, kebebasan untuk menentukan nasibnya gitu. Dan di perbudakan dulu itu kan kita masih berdasarkan ras gitu kan, ya. Dari seringkali menargetkan orang-orang dari kulit hitam, dari teman-teman dari orang ras kulit Afrika gitu, ditargetkan melalui transatlantic slave trade gitu kalau nggak salah. Perbudakan menurut aku ambil dari arti katanya dulu kali ya. Kalau perbudakan itu kan dia kebebasan hidupnya dirampas. Nah, itu termasuk melanggar HAM sih Kak, kalau menurut aku. Menurut aku perbudakan itu penggunaan jasa yang secara ilegal atau secara terpaksa. Kalau menurut aku, simpelnya perbudakan itu tindak pidana yang mempekerjakan seseorang tanpa memenuhi hak-hak asasi manusianya. Dan itu adalah tindakan ilegal dan dulu banget lah. Perbudakan itu memperkerjakan orang tapi secara paksa dan nggak sesuai hak asasi manusia. Jujur nggak tahu tepatnya tanggal berapa. Hari penghapusan perbudakan itu kalau nggak salah 2 Desember gitu kan. Sebenarnya kalau ini kita memperingatnya tanggal 23 Agustus. Oke, salah dong. Aku baru tahu sekarang sih Kak kalau ada hari peringatan kayak gitu. Belum tahu. Sejauh ini baru tahu, baru dengar sekarang. Oh, ada berarti? Ada. Oh, keren kan. Baru tahu hari ini sih. Jelas masih ada gitu. Kebetulan tempatku komunitas gitu pernah nulis juga, terus riset. Menurut ILO tuh masih ada 40 juta orang yang dalam tanda kutip tergolong termasuk perbudakan gitu, dipekerjakan sebagai budak gitu. Dan tentunya masih ada, terus paling dekat sama kita kan kemarin adalah kasus yang di Bupati Langkat itu kan. Jadi tentu masih ada. Praktik perbudakan itu sebenarnya yang sekarang ya, dari banyak masing-masing negara tuh mulai dari abad 20 mereka udah abolish slavery.
Jadi secara hukum sekarang mereka udah tidak lagi menerapkan praktik perbudakan, tapi ada yang namanya sekarang perbudakan modern kan, dan itu sebenarnya perbudakan jadi masih belum hilang, tapi mereka menunjukkan wajah baru gitu. Mereka menunjukkan wajah yang baru yang mereka sebenarnya lebih berbahaya karena mereka out of sight, tidak terlihat. Makanya kita membutuhkan observasi dan investigasi lebih detail biar tahu kalau ada perbudakan itu dan untuk menanggulanginya juga. Mungkin kalau yang ke-up ke media sosial masih jarang ya, tapi dengan case-case yang kemarin belakangan ini terungkap, aku yakin sih perbudakan tuh masih ada sampai saat ini. Menurut aku masih ada sih. Kalau setahu aku, kayak waktu beberapa bulan belakangan ini aku dengar kasusnya Bupati Langkat yang memperbudak pekerja di kebun sawit yang ditaruh di kerangkeng. Itu tuh kayak pas aku dengar beritanya tuh kayak, ya apa sih? Itu kayak hancur banget lah, masih ada aja kayak gitu tahun segini. Terus beberapa kali aku juga dengar kalau misalkan ada kayak serikat-serikat buruh yang merasa kalau misalkan mereka diperbudak karena dibayar sangat rendah, tidak ada jaminan-jaminan kayak jam sostek dan lain-lain, BPJS ketenagakerjaannya juga nggak ada, kayak gitu-gitu sih. Itu kalau perbudakan modern sih. Praktik perbudakan modern jelas berbeda dengan praktik perbudakan mungkin zaman kolonialisme atau sebelumnya. Mungkin lebih banyak terhadap kerja paksa walaupun dibayar gitu, tapi ada kerja yang melebihi jam gitu, jam kerja yang seharusnya. Terus lebih kepada ada yang namanya jeratan hutang, terus dan mungkin yang lainnya masih ada yang praktek-praktek perbudakan tradisional kayak yang ada di Langkat itu. Perbudakan modern itu menurutku bentuknya banyak ya. Ada child labor, forced labor, forced marriage, human trafficking. Tapi kalau di sini mungkin yang menurutku yang mungkin paling dekat dengan kita tuh forced labor gitu. Forced labor itu begini aja deh, yang gampangnya. Misalnya, mungkin teman-teman pernah dengar tentang sweatshop ya. Sweatshop tuh biasanya ada di China, di Central Amerika, di South America juga ada, tapi mostly di China juga. Itu tuh karakteristik dari sweatshop adalah dia memiliki large population gitu. Jadi populasi pekerjanya tuh banyak di dalamnya. Long working hours. Mereka mungkin ada child labor-nya juga, tapi dengan way lower wage. Mereka dipaksa untuk kerja di sana karena mereka nggak punya pilihan yang lain gitu untuk bekerja di sweatshop. Atau gini deh, yang mungkin dekat dengan kita, yang lebih dekat dengan kita, yang mungkin kita masih relevan, mungkin kita masih relate gitu. Mungkin teman-teman masih ingat tentang adanya kasus yang Bupati Langkat gitu. Yang waktu Bupati Langkat itu dia punya sel di bawah tanah gitu, kerangkeng manusia, itu atas nama rehabilitasi. Dia mempekerjakan masyarakat di sana itu untuk bekerja sebagai buruh bangunan, dan untuk bekerja di lahan sawit miliknya sendiri gitu. Itu kan kayak sangat violation to human right gitu kan. Dan juga mungkin sering kali dengar ya, kalau teman-teman mungkin baca dari berita luar, di Indonesia itu kita sering disorot tentang adanya kita sering disorotnya karena banyak pelaut-pelaut di Indonesian waters gitu, di perairan Indonesia itu yang sebenarnya mereka mengalami adanya perbudakan gitu. Jadi mereka diculik, mereka ditempatkan di sebuah kapal ikan, mereka disuruh untuk mencari ikan itu sampai bahkan bertahun-tahun mereka nggak bertemu sama keluarganya. Itu mungkin praktik-praktik dari perbudakan modern seperti itu. Mungkin aku definisikan kayak eksploitasi lebih kepada manusia sih Kak. Menurut aku kayak sex trafficking. Kayak perdagangan manusia. Tentu saja ketika praktik perbudakan itu belum teratasi, ada sistem hukum yang belum terlalu mengikat gitu buat pihak-pihak yang memperkerjakan orang-orang itu. Nah, paling memungkinkan adalah ketatkan sistem hukum tentang tenaga kerja. Terus lainnya adalah bagaimana negara itu komit terhadap kebebasan dan kemanusiaan aja. Belum dapat teratasi ini mungkin karena praktek perbudakan seperti ini tuh kayak aku bilang tadi out of sight gitu ya. Mereka tuh nggak ada di surface gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang sudah berada di dalam perbudakan, mereka tuh nggak punya pilihan untuk keluar dari jalan itu, karena ya mereka kalau keluar dari itu mungkin mereka memiliki sebuah konsekuensi. Mungkin mereka dapat cambukan, atau mereka dapat
ancaman untuk keluarganya dan segala macam gitu. Mungkin banyak teman-teman yang banyak orang-orang yang kena human trafficking kayak gitu, atau mungkin teman-teman yang ada di dalam forced labor, mereka nggak tahu hak mereka sebagai seorang pekerja gitu. Menurutku kayak gitu sih. Menurutku mungkin ada kaitannya dengan masalah ekonomi sih Kak, karena pasti mereka jadi budak atau melakukan praktik perbudakan itu ada kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kebutuhan itu terpaksa. Bisa juga karena keterikatan, misalnya kayak orang tua yang udah janji sama orang buat nikahin anaknya, itu juga termasuk. Menurut aku mungkin pemerintah kurang aware juga untuk memberitahu ke masyarakat atau ke orang-orang yang kurang tahu kalau itu salah pada akhirnya gitu loh Kak. Mungkin aku kayak gitu. Kalau menurut aku penegakan keadilan atau law enforcement yang masih banyak celah sih yang bisa diperbaiki. Contohnya kayak adanya UU Ketenagakerjaan dan beberapa UU yang digunakan untuk melindungi hak tenaga kerja, itu seharusnya sudah bisa melindungi hak tenaga kerja dari praktik-praktik perbudakan modern di masa ini. Jadi menurut aku tinggal gimana caranya penegak hukumnya itu lebih tegas dalam mengimplementasi undang-undang tersebut, biar nantinya seluruh hak tenaga kerja itu bisa terlindungi dengan baik. Seperti itu sih. Menurut aku itu karena ada berbagai oknum nggak bertanggung jawab yang nggak mengerti dan memahami pentingnya hak asasi manusia. Lagi-lagi itu soal penanaman nilai ya, nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan tentunya itu peran negara di situ. Dan bagaimana untuk menanamkan nilai-nilai itu, ya lagi-lagi negara harus komit lagi ke nilai-nilai kemanusiaan gitu, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kebebasan gitu. Oke, mungkin balik lagi dari ya kita sebagai mahasiswa atau dari sistem pendidikan itu bisa lebih ditekankan tanaman nilai etika dalam berbisnis. Terlebih kita anak FEB, kita belajar bisnis ethics, itu kita harus benar-benar diterapkan dari sisi mahasiswanya untuk tidak dan untuk menerapkan nilai-nilai etika dalam berbisnis. Dan juga kita juga perlu memperbaiki sistem-sistem penegak hukum agar nantinya law enforcement atau penegakan hukum itu sesuai dengan UU yang ada. Karena sepengetahuan saya, UU yang mengatur tentang hak-hak tenaga kerja dan anti perbudakan itu udah ada di Indonesia, dari UU Menteri Ketenagakerjaan dan lain-lain itu udah ada yang melindungi. Jadi seharusnya praktik-praktik tersebut tuh udah nggak ada. Kalau emang reformasi secara struktural dari sistem pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti perbudakan dan juga penegakan hukum yang lebih tepat itu bisa dilakukan dengan benar, pasti nggak ada yang perbudakan modern. Menurut aku buat ke masyarakat bisa lebih ke sosialisasi ke masyarakat. Terus kalau hukumannya juga harus sesimpel ya, karena kan dia udah ngerebut hak suatu individu. Terus kalau praktik perbudakan aku mungkin bisa kayak eksploitasi anak, terus upah kerja yang nggak sesuai sama jam kerja yang nggak masuk akal gitu Kak. Sebagai mahasiswa ya, mungkin gini dulu sih. Kalau mungkin dari kita dulu sebagai mahasiswa, mungkin sebagai masyarakat biasa dulu kali ya, kan kita nggak punya power untuk ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Mungkin yang pertama paling bisa kita lakukan dan mungkin impactnya ke company adalah kita get informed, kita read news, kita get informed, dan kita coba mengkonsumsi barang-barang yang emang diproduksi secara etik gitu lah. Misal nih teman-teman mungkin tahu di salah satu pabrik es krim lah, salah satu pabrik es krim mereka melakukan kayak semacam pelanggaran hak kepada pekerjanya gitu. Kita bisa kita konsumen, aku nggak mau konsumsi itu karena itu diproduksi dengan tidak etis gitu. Kalau banyak orang yang memboikot produk itu, company itu dari manufaktur factory itu bakalan kayak terpaksa untuk merubah kebijakan mereka dan yang hopefully berarah yang lebih baik kepada pekerja gitu. Dan kalau untuk kita sebagai mahasiswa, karena kita tuh insan terpelajar, kita sebagai mahasiswa harus kritis. Kita sering menyuarakan tentang keresahan pekerja seperti itu. Karena kalau mungkin fokusku mungkin di forced labor ya. Kalau di forced labor ini mungkin kita bisa kayak pay attention ke let's say demo buruh gitu, memperjuangkan hak-hak buruh gitu. Kita pay attention ke itu juga. Kita menulis artikel, kita ikut demo gitu, kita menyuarakan pendapat kita terhadap itu. Karena kan gini juga, kelak kita kan juga akan menjadi pekerja gitu kan, kita akan menjadi buruh juga. Jadi kalau kita memperjuangkan hak-hak pekerja dari sekarang, itu bisa aja kayak ensuring our better future gitu. Mungkin masa depan kita bakal bisa menjadi lebih baik karena gerakan yang kita lakukan sekarang. Menurut aku karena kita mahasiswa, kita belum bisa ngelakuin banyak hal. Jadi mungkin
lebih aware dengan keadaan itu, terus lebih aware dengan ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya emang mereka melihat ciri-ciri tersebut di suatu tempat, mereka bisa lebih cepat untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Sebagai mahasiswa, kita bisa mengerti dan memahami dulu ya hak asasi manusia itu apa, pentingnya apa. Dan kalau bisa, kita juga bisa mensosialisasikan pada teman-teman kita betapa pentingnya itu hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk para penonton, perbudakan itu masih ada gitu, cuma berganti wujud aja gitu di zaman modern ini. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman, aku mungkin cuma mau bilang kalau teman-teman kita bisa bareng-bareng sebagai mahasiswa, kita bisa get informed, kita menjadi consumer yang lebih ethical, kita terinformasi tentang apa-apa barang yang kita konsumsi, dan juga kita bisa mengawal apa-apa saja yang bisa mendukung pergerakan kaum buruh. Mungkin lebih aware lagi sama perbudakan, dan mungkin lebih membagikan kepada teman-teman sekitar tentang apa sih perbudakan, biar semua orang tuh lebih aware dan bisa lebih teratasi lebih cepat. Mungkin teman-teman jadi tahu juga ya kalau misalkan ada hari anti perbudakan juga, dan juga teman-teman bisa lebih aware untuk lebih bisa mengetahui mana yang baik dan benar dalam berbisnis, dalam hal-hal berupa etika dalam berbisnis yang pastinya berguna banget sebagai manusia untuk melindungi hak asasi dari diri kita sendiri dan juga orang-orang lain sekitar kita. Ayo teman-teman, hapus perbudakan selamanya. Nah, itu tadi beberapa tanggapan dari teman-teman FEB mengenai kasus perbudakan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa kasus perbudakan ini masih tetap ada bahkan selama era modern ini. Kita sebagai mahasiswa dapat lebih meningkatkan awareness terhadap kasus-kasus perbudakan yang berpotensi terjadi di sekitar kita. Karena pada dasarnya semua manusia berhak mendapatkan kebebasan di hidupnya tanpa ada kekangan dan aturan dari orang lain. Yuk dukung pemberantasan perbudakan di Indonesia dan hapus perbudakan selamanya. Terima kasih.